Fase dari SHU masing-masing unit, yaitu dengan cara menjumlahkan pendapatan bersih dari unit simpan pinjam dengan pendapatan bersih unit toko. Jadi di sini poin 5 dan poin 6, tapi di slide ketiga ya, kita jumlahkan dulu. Sehingga ketemu total jumlahnya adalah 186 juta sekian. Nah, berarti di sini distribusinya jauh dari jasa usaha itu adalah poin 3 dibagi nanti penjumlahannya 23 juta sekian dibagi totalnya 186 juta sekian. Menghasilkan investasinya adalah 0,1269 atau kalau kita persentasekan adalah 12,69%. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan angka persentase tersebut, bagi unit simpan pinjam, lalu kalikan angka tersebut dengan besarnya pendapatan bunga dari anggota. Jadi di sini caranya anggota Abdullah ya, jumlah pendapatan bunganya adalah 69.000, kita kalikan dengan persentase sehingga dapatnya 8.700 sekian. Untuk aku dengan pendapatan bunganya 1,5 juta sekian, kita kalikan persentase sehingga mendapatkan SHU-nya adalah 191.000 sekian. Jadi di sini angka tersebut akan menjelaskan apabila anggota mempunyai saldo pendapatan bunga sebesar 69.000 akan mendapatkan distribusi SHU dari pendapatan bunga sebesar 8.758,76. Kemudian untuk perhitungan SHU, rumus SHU di sini adalah jasa modal anggota atau JMA. JMA itu adalah modal anggota dibagi total modal koperasi dikalikan dengan SHU jasa modal. Sementara untuk jasa usaha anggota atau JUA itu adalah transaksi anggota dibagi total transaksi koperasi dikalikan SHU jasa usaha. Sehingga di sini jasa anggota itu adalah JMA ditambah dengan JUA. Kemudian selanjutnya untuk contoh kasus 1. Berikut ini data koperasi simpan pinjam atau Wijaya. Di sini pendapatan bunganya adalah 72 juta, SHU-nya 60 juta, simpanan pokoknya adalah 18 juta, simpanan wajib 30 juta, dan total simpanannya adalah 48 juta.
untuk kasus pertama, kita hitung dahulu besarnya bagian SHU untuk masing-masing pos. Di sini dana cadangan 20%, berarti sebesar 12 juta. Jasa modal 40%, berarti di sini sebesar 24 juta. Jasa usaha sebesar 30%, berarti di sini sebesar 18 juta. Dana pendidikan 10%, berarti sebesar 6 juta. Kemudian untuk si Andin, ya kita hitung CMA dan CUA-nya terlebih dahulu. CMA-nya berarti di sini 2.500.000, kita bagikan dengan total simpanan 48 juta dikali jasa modalnya adalah 24 juta, sehingga mendapatkan total 1.250.000 rupiah. Untuk CUA transaksinya Andin itu sebesar 700.000, bagi total pendapatannya 72 juta dikali jasa usahanya 18 juta menghasilkan 175. Sehingga SHU Andin itu adalah penjumlahan dari CMA ditambah dengan CUA menghasilkan 1.425.000. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, Koperasi Maju Terus memiliki modal sebesar 100 juta. Berdasarkan SAT, pos pembagian SHU adalah 40% untuk cadangan, 20% untuk jasa modal, 25% jasa usaha, dan 5% dana lain-lain. Laporan rugi laba koperasi per 31 Desember 2024 adalah penjualan 460 juta, harga pokok penjualan 400 juta, dan biaya usaha sebesar 20 juta. Maka di sini hitunglah besarnya SHU dan pembagian SHU untuk setiap pos. Dan yang kedua adalah berapakah SHU yang diterima oleh Sandra jika dia memiliki simpanan sebesar 500.000 dan bertransaksi sebesar 220.000. Jadi di sini besarnya SHU itu adalah penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya usaha atau utama halnya adalah laba bersih, ketemu sebesar 460 dikurangi 400 dikurangi 20 juta, hasilnya adalah 40 juta. Pembagiannya dana cadangan 40% itu berarti 16 juta. Jasa modal sebesar 20% berarti 8 juta. Jasa usaha